Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa kita berkumpul ini seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la yaqudu qaumun yazkurunallah azza wajal illa hafatsumul malaikah wa ghosiyat sumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indah. Jadi kalau ada yang duduk ya, kemudian membaca Quran, berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala utus pada majelis tersebut malaikat. Yang malaikat tersebut tugasnya adalah bernaung-naung ya, untuk mencucurkan rahmat, ketenangan, di mana majelis tersebut adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya para malaikat. Sehingga insya Allah orang-orang yang senantiasa duduk di majelis seperti ini, majelis Quran, tidaklah nanti bangkit berdiri kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kedudukannya dari dunia sampai akhiratnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti yang tadi disampaikan juga, temanya adalah berkaitan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang pertama yang kita tadaburi di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayatnya ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم takfurun. Ya, dari sini kita awali supaya kita mengerti bahwa orientasi orang-orang yang bertakwa itu adalah kehidupan akhirat. Artinya tidak dikatakan orang-orang yang bertakwa kalau tujuannya bukan akhirat. Apa tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang tujuannya akhirat? Maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah
dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia bermuamalah, bermuasyarah, kemudian dia berinteraksi dengan manusia, yang lebih dikedepankan adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa menurut bahasa itu adalah takut. Menurut definisi, takwa ini adalah hati-hati menjauhi sesuatu yang Allah benci. Sehingga orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan rizki dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sejalan dengan ayat ini di dalam surah Al-6 ayat ke-30 tadi yang dibahas, juga sejalannya adalah di dalam surat As-Sajdah ayat ke-12. Walau taro idil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Jadi ketika orang-orang yang mereka ini menemui kematian, berhadapan dengan Allah, orang-orang berdosa, orang-orang yang mereka lalai dengan kehidupan akhirat, mereka menundukkan pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata telah melihat, telah mendengar dalam kehidupan dunia ini. Dia menyesal bahwa sebenar-benarnya kebaikan itu kalau dia menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikan aku barang sesaat, aku akan beramal soleh. Jadi mimpi orang-orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, adalah bermimpi, bukan ingin dihidupkan jadi artis, ingin jadi orang populer. Ternyata mereka itu dihidupkan hanya untuk sujud, hanya untuk bertasbih, hanya untuk sedekah. Jadi kalau kita memahami hakikat kehidupan dunia ini, yang pada akhirnya semua orang akan mati, yang akhirnya semua manusia itu akan menghadapi kematian, akan mendapatkan azab yang diingkari dalam kehidupan dunia ini. Di ayat ke-32 dikatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Waladdarul akhirati khair. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik lilladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi syaratnya agar kita mendapatkan kehidupan akhirat itu baik, syaratnya kitanya harus bertakwa. Makanya dikatakan dalam tema itu, rezeki bagi orang yang bertakwa itu, dunia itu tidak seberapa. Tapi rezeki yang sebenarnya bagi orang yang bertakwa itu adalah kehidupan akhirat khairu wa abqa. Lebih baik dan juga lebih kekal. Kemudian di ayat ke-32-nya juga dikatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, senda gurau. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir, tidak mengerti? Nah, makanya kita akan bahas lagi ayatnya di dalam surat An-Nahl, ya. Ini nasib bagi orang yang bertakwa nanti di akhirat seperti apa? Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan dunia? Surat ke-16 ayatnya ayat ke-30 juga, ya.
sebelum. Surat ke-16 ayat ke-30. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين Sadaqallah. Sadaqallahul-Azim. Harus difahami bahwa orang bertakwa sekali lagi orientasinya adalah kehidupan akhirat. Jadi kalaulah dia harus susah ya, karena hijrah, karena tobat, karena dia melepaskan riba, katakan, dia melepaskan pekerjaan yang di dalamnya banyak subhat, dia melepaskan sesuatu yang meragukan dirinya, terus balangsak, ya. Artinya balangsak di sini bukan berarti tidak makan, bukan berarti tidak minum, tidak bisa menyalahkan anak, tapi hidupnya di bawah standar. Di bawah standar, katakanlah saya punya seorang sahabat yang kerja di bank, suami istri, ya, kemudian dia memutuskan untuk hijrah, bicara ke istrinya, ya udah kalau bapak mau hijrah mah, ibu juga mau hijrah, sama, kompak. Kemudian apa yang terjadi? Ya, biasa karena kerja di bank, rumahnya leasing, mobilnya leasing, sepedanya punya 5 leasing juga. Hijrah otomatis harus beberes ya. Ingin bebas dari riba ceritanya. Akhirnya jual aset. Sampai akhirnya rumah nggak punya. Mobil nggak punya. Sepeda dijual sadayana. Mangkening keur usum. Ya. Usum naik sepeda. Nah kalau kita nggak bulat tekad untuk hijrah mah, atuh hesenya lebar. Apalagi kita punya lifestyle yang high class ya, orang teh mahal. Akhirnya dia cerita dagang sembako dan lain sebagainya. Kenapa yang menjadi alasan kok bisa, saya tanya. Teman SMA ya, teman sekolah. Saya itu mau hijrah itu setahun sebelum saya memutuskan lepas dari pekerjaan saya. Karena ceritanya saya itu nggak bisa ngaji, katanya. Belajar Iqra, terus saya pelan-pelan latihan Al-Quran dan sampailah ke Al-Baqarah ayat 257.
bahwa Allah memerangi riba gitu. Akhirnya gelisah gitu kan. Pas ke kantor itu panas tiris katanya, nggak nyaman, terpaksa gitu kan. Nggak gelisah, pokoknya mah sangsara sampai setahun seperti itu dan memutuskan untuk keluar. Terus gimana sekarang? Ya sekarang saya bisa hidup, tapi jauh lebih tenang dari sebelumnya, bahagia. Ikut rutin pengajian di ojol mengaji ya tiap hari Selasa, hari Selasa jam pada zuhur di Masjid Daur Kuning. Saya lebih bahagia dari sebelumnya walaupun standar hidup saya tidak seperti sebelumnya. Dan yang paling berat ketika teman-teman dulu di komunitas gitu kan, yang sama-sama berkumpul di sepeda, sama-sama tempat nongkrong, itu menghubungi untuk kerja lagi di institusi yang sama walaupun beda merek. Dengan gaji yang lebih besar, dengan jabatan yang lebih tinggi. Nah itu godaan yang paling berat katanya Ustadz. Itu godaan yang paling berat. Ya saya menghindar aja katanya gitu. Karena saya udah bulat memutuskan ini. Kemudian juga ceritanya adalah ketika yang bersangkutan ini cerita bahwa saya bisa ya waktu itu anak-anak masih kecil katanya. Tidak terlalu banyak protes lah. Paling juga pertanyaan anak, kenapa sih ketika mau makan ke tempat ini Bapak sudah suka bilangnya teboga duit wae senain nama, teboga duit wae gitu. Akhirnya dengan pertolongan Allah anak-anaknya pun bisa paham, bisa mengerti. Nah, itulah salah satu contoh proses hijrah ya, di mana harus memutuskan dengan segala kondisi yang keluar daripada zona nyaman. Tapi memang akhirnya mendapatkan kebahagiaan batin. Kebahagiaan batinnya adalah saya nggak punya rumah, tapi dengan skenario Allah saya menempati rumah mertua saya dan mertua saya katanya pindah ke Garut gitu. Saya tinggali tanpa harus kontrak. Kemudian juga berkahnya yang kedua, anak saya yang awalnya susah untuk ngaji, susah untuk sholat, susah untuk diajak ataupun masuk pesantren jadi mau gitu. Jadi mau. Itu adalah suatu keajaiban dan itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak terkira katanya. Ketika keluarga itu mau diajak taat, mau sama-sama di jalan taubat, jalan hijrah. Ini adalah pelajaran bagi saya, bagi kita semua yang ada di sini, bahwa ini yang Allah isyaratkan di dalam surah An-Nahl ayat ke-30, bahwa apa yang kamu rasakan ketika kamu berada dalam hijrah, dalam proses taubat, dalam proses kamu itu berubah menuju lebih baik. Walaupun tadi barang di jarwalan, gitu. Ingin bebersih pokoknya mah yang tersangkut dengan riba gitu kan. Walaupun memang dalam hal ini ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Kalau saya pribadi ya kembalikan kepada individu masing-masing, silakan. Jangan jadi bahan perdebatan gitu kan. Yang masih jalan ya dengan keyakinan dan juga dengan resiko masing-masing yang dia akan dapatkan. Ini adalah contoh yang nggak harus diperdebatkan, bahwa jalan hijrah, jalan tobat itu memang berat gitu. Jalan hijrah, jalan tobat itu berat. Tapi saya katakan berat
dan juga sulitnya itu di awal saja ternyata. Covernya hungkul, katinggalina hungkul berat, tapi kalau di jalanan mah nikmat kan wae. Itu yang dirasakan oleh teman-teman ojol juga. Saya membina ojol mengaji ya, yang mereka awalnya nggak sholat gitu, boro-boro ngaji sholat gitu. Tapi setelah diterangkan makna kehidupan seperti ini ya, bahwa hakikat kehidupan yang terbaik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kelihatannya itu ripuh, kelihatannya itu susah dalam pandangan manusia. Tapi anu ngajalanan nama nikmat gitu. Walaupun teu boga gawe, walaupun bisnis rugi wae. Ya. Tapi karena ada jaminan bagi orang-orang yang tobat, hijrah, orang-orang yang berusaha di jalan takwa, rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, teteh bener Pak Ustadz, aya we jalan nanti berkahnya teh ada. Buktina di 2016 sampai ayeuna cenah 4 tahun hirup we cenah gitu. Hirup. Walaupun hidup saya seperti roller coaster cenah gitu. Walaupun ibaratnya seperti mun listrik mah kudu disadah heula tit tit tit, tapi keisian gitu. Injury time ya. Pas benar-benar gitu kan rek pibeakeun biasa aya deui. Aya deui. Dan itu enggak 1-2 orang yang cerita hijrah yang pengalaman benar-benar mau bebenah ya dalam kehidupannya, walaupun berada dalam zona yang tidak nyaman, walaupun ripuh, walaupun susah kelihatannya, karena kan standar kebahagiaan, kesuksesan bagi manusia kebanyakan teh lamun boga imah, lamun teu boga imah teh teu sukses cenah nya, lamun ngontrak teh ciri-ciri hidup teh gagal cenah. Padahal dalam pandangan Allah enggak seperti itu. Jadi lamun landasana di dalam surat ke-16 ayat ke-30 bahwa apa yang terjadi ketika kamu memutuskan kamu ini ingin menjadi orang bertakwa, hidup di jalan takwa, bebas dari riba, bebas dari keraguan, bebas dari subhat. Aman ya Allah gitu. Aman. Buktina naon? Buktina abdi wajahna waktu di dunia na aura kasih sanes aura kasbon ya Allah. Buktosna terhindar daripada andilo antara dilema dan galau. Bebas dari gegana, gelisah, galau, dan merana. Itulah yang Allah berikan ya sebagai down payment. Keberkahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesusah apapun, tenang. Gitu. Walaupun di Supageto orangnya rek dahar naon. Kumarek maraban HP. Ya, kuota. Pakir miskol, pagawana teh tethering ke batur. Ngapal wae Pak Ustadz. Nya teu nanaon gitu, teu nanaon. Karena landasan kebahagiaan bagi seorang beriman, seorang yang muttaqin adalah seberapa Allah ridho dalam kehidupan. Seberapa kuat dia bermujahadah agar dia meninggalkan yang haram, yang subhat. Itulah yang menjadi dasar dia itu memperoleh kenikmatan yang hakiki dalam kehidupannya. You understand? Ya. Fahim tuh ngalartos yang tengah haluleng kieu teh kumaha gitu. Terpesona gitu nya. Karena ini yang saya alami Bapak-bapak ya. Saya berhadapan dengan orang-orang yang susah gitu. Walaupun saya juga tidak mengatakan saya ini
adalah orang yang bergelimang harta, enggak juga gitu. Saya hari-hari ini bersama orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang susah, orang yang diambang perceraian, orang-orang yang sudah bercerai, orang-orang yang masalah di sisi tigigir. Dan saya nikmati itu karena Rasul ge nya babarengan nate jeung anu duafa ya, nu lemah. Kalau bagi saya pribadi salah satu kebahagiaannya adalah ternyata orang teh ripuh teh sorangan aya batur jadi. Ya. Lamun dinu iklan mah kalau Anda sekarang terlilit hutang, dikejar-kejar debt collector, mari datang ke rumah saya di Jalan Cempaka, naon urang cirik babarengan katanya. Solusina mah minimal aya batur nya, batur susah. Susah berjamaah. Artinya ketika ada orang yang cerita, ya masalahnya berat, rumit, terus orang teh asa kahibur geningan, nu susah teh lain orang unggul. Atawa kehiburan teh gimana? Geningan orang mah susah teh sabaraha gitu nya. Susah teh sabaraha. Dibandingkan batur teh geningan leuwih ripuh. Ya, kahibur ya. Benar ya kata Rasulullah, kalau kamu berinteraksi bergaul dengan orang kaya teh hati teh tepeka gitu. Tidak lembut. Teas ya. Ya. Jeung nu baleungar teh da kumaha rek teas atuh urang teh poho bersyukur. Bawaan teh urang teh asa pangsangsara we pang miskin, pang ripuh padahal kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang lebih susah dari kita, orang teh loba bersyukur ya Allah, orang mah teu sabaraha gitu. Dibandingkan batur teh ripuh pisan, ripuh kuadat. Ripuh kuadat. Saya berhadapan dengan memang yang dalam proses hijrah teh wani gitu kamu, wani Pak Ustadz, nah gitu. Jadi benar-benar motor teh balikeun gitu kan. Imah balikeun. Ya. Walaupun saya mah can wani gitu teh jujur gitu. Ya, walaupun saya mah can wani. Nah, ini adalah penjelasan kepada realita yang saya hadapi, yang saya jalani. Saya aktif di Pejuang Quran ya sebagai founder tadi Pak Otep katakan, saya juga di DKM Haur Kuning di Jalan Naripan, Jalan Embong Naripan nomor 3 sebagai ketua DKM, baru 1 tahun diamanahi masjid di sana. Kemudian saya pembina ojol mengaji. Ya. Ada ojol sekitar 30 yang saya bina tiap minggu, itu tiap hari Selasa. Sekarang tambah dosis pengajian jadi tambah hari Sabtu. Kemudian kegiatannya alhamdulillah tidak terpengaruh dengan corona. Gitu. Jadi pas corona datang teh kan banjirnya di Dayakolot pada melantai baksos gitu. Baksos saminggu 2 kali 3 kali. Kalau bulan puasa nulain teu taraweh, nulain teu itikaf, kita mah biasa. Kenapa? Ya bukan tanpa resiko. Da ulama juga terbagi 2 ya Pak ya. Jangan diperdebatkan juga gitu. Yang pro lockdown nggak pro lockdown juga. Masing-masing ada landasannya, dalil. Jangan dipermasalahkan. Cuman ya yang pro lockdown harus menghargai kita yang nggak pro lockdown, bener nggak? Artinya apa? Lamun kabeh cicing di Arima, terus mendapati orang-orang di sekitar kita yang kena bencana, kena musibah, nurah ripuh, terus ditulungan ke orang, ya, saha nu nulungan hari cari cing di imah kabeh mah gitu. Ya, betul nggak? Bagi-bagi tugas lah, keun lah. Da anu cicing di imah ge landasana, anu hare-hare tetap ke masjid gitu. Ada landasannya.
keberkahan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang susah, ya, orang yang sulit, kemudian dia mau hijrah, ya betul-betul mau menjalani jalan ketakwaan. Kemudian lagi di surat 16 ayat ke-30, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan dunia, maka orang yang bertakwa ini berkata, menjawab, tidaklah engkau turunkan kepadaku ya semuanya, melainkan adalah kebaikan. Penjelasan mengenai ayat ini ya, ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-79, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi lamun orang ya, dalam kehidupan itu menanam kebaikan gitu, melakukan kebaikan. Jadi efeknya kebaikan juga kepada kita. Dan orang-orang yang bertakwa rezekinya diterangkan di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Bagi orang-orang yang bertakwa mah kata Allah, yaj'al lahu makhraja, bagi dirinya ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selain diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, ada rizki yang dari arah tidak disangka-sangka. Jadi ketika kita totalitas dalam iman, dalam amal, menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dijamin rezeki. Abi mah teu nyariosna tebih-tebih ya. Abi teh Pak Ustad ya. Orang katakan teh Bapak Ustad. Terus pas lockdown bulan April teh ngadadak ceramah teh sepi job ya. Sepi order. Taraweh sadayana ya di cancel. Padahal kudu nama bulan Ramadan teh Ustad mah marema. Terus dihitung-hitung pibatieun teh sakieu. Jadwal teh ya 88% selama 3 bulan teh libur. Serieuneun ku corona gitu kan. Jadi dampak teh lain ke pemain band unggulnya. Lain kepada ojol unggul, Pak Ustad ge sami kayaknya terdampak gitu. Sami. Tapi kalau saya perhatikan ya, ternyata ya ketika musim corona teh rezeki mah teu kurang gitu abdi teh. Ya, teu kurang. Hayang HP boga HP anyar ya. Lain second gitu. Hayang mobil ganti mobil leuwih alus. Hayang baju lebaran kabeli gitu. Dari mana jalannya? Min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Jadi benar Pak, ya jalan Allah mah jalan penuh keberkahan, jalan Allah mah penuh keajaiban. Jalan Allah mah jalan yang membuat kita teh mendapatkan kebahagiaan. Jadi ngodadak aya nu merah, aya nu transfer, beas ge surplus Pak di bumi teh nya. Ya, biasana mulai biasa 10 kilo, ieu mah 5 karung langsung Pak Ustad tah di drop. Ya, ketika kita benar-benar menggantungkan, berharap sepenuhnya kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Ganti yang lebih baik meureunaan abdi ya. Saacana beas teh pas-pasan karena berharapna meureunaan ka jamaah gitu. Tapi ketika kita berharapnya kepada Allah teh, ternyata geuningan leuwih alus, lebih besar, henteu kurang. Itu saya buktikan sendiri. Kemudian yang kedua, bukti para ojol ya terus ikut baksos ya, terus mendatangi orang-orang yang
Mereka itu susah. Berkahnya apa? Berkahnya itu mereka cerita. Mereka cerita. Dari segi keduniawian teh ente ngirangan nambihan. Kita buka lagi ayatnya supaya lebih jelas lagi di dalam surat Al-Anfal. Surat ke-8 ayatnya ayat ke-28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, jadi rezeki itu bukan hanya materi ya Pak. Rezeki itu bukan hidup mewah, fasilitas serba cukup. Enggak mesti. Kenapa? Karena rezeki ada yang lebih besar daripada harta itu adalah kesehatan. Dan yang lebih tinggi lagi derajatnya dari kesehatan itu adalah keimanan, hidayah, petunjuk, ya. Kenikmatan dalam menjalankan agama, dalam ketaatan, dalam perintah. Maka kalau kita paham dengan hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Dan bahagianya hakiki ketika malaikat maut menjemput nyawa kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berjaya. Karena apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menutup kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan furqan. Di dalam hati kita, furqan ini adalah kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Jadi orang-orang yang diberikan furqan di dalam hatinya panceg, ya. Dia ngambil keputusan panceg karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing hatinya supaya dia mengikuti jalan yang lurus. Teu kacana kusakaba-kaba. Tidak dibingungkan oleh keadaan. Tidak dibingungkan oleh perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Allah berikan kemantapan hati dan ini hanya bisa didapatkan untuk orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya. Dunia ini adalah cerminan daripada akhirat. Saya mau bertanya, kira-kira ahli surga itu wajahnya ceria enggak, Pak, Bu? Sumringah tuh, Pak, Bu. Aura kasih atau aura kasbon, Bu? Ahli surga itu jiwanya tenang atau galau? Ahli surga itu rezekinya dijamin atau enggak? Ahli surga ini dia tuh hobinya silaturahmi, Pak. Ahli surga ini hobinya makan makanan yang enak. Ahli surga ini kesenangannya adalah bersama para bidadari. Nah, saya ingin jelaskan ya berkaitan dengan ini karena ini adalah ilmu. Jadi ahli surga itu ya sebelum mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat nanti, di dunianya dia sudah dapatin ketenangannya, kebahagiaannya dalam taat.
makannya yang enak, yang lezat. Ya. Kemudian ahli surga ini bebas daripada iri, dengki, dendam, karena Allah cabut penyakit-penyakit hatinya itu. Jadi lamun manusia dalam kehidupan dunia itu rungsi, riwe, dalam kehidupan dunia itu galau, mohon maaf Pak, teh, air cita-cita asup surga, tapi kelakuan ahli neraka. Nauzubillahi min zalik. Buktinya apa? Di dalam surah Al-Fajr ayat ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dipanggil sebagai hamba Allah, yang dikasihi, yang dipanggil sebagai ahli surga itu apa? Jiwa yang ya ayat Tuhan nafsul. Mohon maaf, di ayat itu tidak dikatakan wahai jiwa yang galau. Betul nggak? Wahai jiwa yang tenang yang dipanggil. Jadi mun galau wae mohon maaf mau dipanggil ku Allah. Tong garalo wae makana tuh ripuh ieu mah rungsing hirup teh. Ruwet itu kumaha. Kenapa galau? Kenapa rungsing riweuh? Luhulah wae karena tidak mengikuti petunjuk. Dan kalau mengikuti petunjuk mah di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudai faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika datang petunjuk kemudian dia mengikuti petunjuk itu, maka ada jaminan dari Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan takut, tidak akan sedih hati. Jadi mohon maaf kalau kita hari ini lebih banyak galaunya daripada tenangnya, lebih banyak riweuhnya daripada cukupnya. Nah, jangan-jangan kita tuh jauh dari petunjuk, betul nggak? Betul nggak? Nah, ngalulang wae teh cicing wae. Betul nggak? Ya, tuh. Tah gitu cing tadi. Bawa-bawa urang cenah Pak Ustaz teh apal wae. Ya urang mah salah rea teu naonnya. Kalau orang merasa seperti itu, orang tobat berjamaah gitu. Caranya gimana? Caranya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhallah. Bersamalah kalian itu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru di pagi hari dan senja hari, mereka itu mengharapkan keridhaan dari Allah. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kau mengikuti orang-orang yang lalai hatinya gara-gara tujuannya dunia. Kita udah jelas sebenarnya jalan hidup yang benar itu jalan takwa. Nah, itu mempar wae orang. Paling tidak resepnya adalah istiqomah. Kita bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bergaul dengan majelis musisi, nah, ngaji pimpinan Bapak Otep ya, Amirul Mukminin ya. Insyaallah kalau kita komitmen ya, berjamaah, berkomunitas ya, niatnya memang ridho Allah, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu. Beda mun sosoronganan jeung berjamaah mah beda. Salatnya kalau berjamaah mah berapa derajat? 27 derajat. Kemudian sifat ahli surga selanjutnya mah teu baperan. Enggak mudah tersinggungan. Ahli surga mah senantiasa memaafkan.
ahli surga mah senantiasa menahan amarahnya teu gede ambek. Ya. Maka ciri-ciri orang bertakwa ada di dalam surat Ali Imran. Buka lagi ayatnya, ayat ke-133 sampai 135 ya, terakhir ya. Supaya kita mengejar derajat ketakwaan itu lewat sifat ataupun ciri-cirinya. Tiga ayat. Boleh bonus. Sampai 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Di orang-orang takwa jelas ya. Ciri-cirinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, tegede ambek. Wal 'afina 'anin nas. Orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, enggak baperan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang menzolimi malah dibalas dengan kebaikan. Kemudian di ayat ke-135-nya adalah orang-orang yang dia tidak putus asa dari rahmat Allah walaupun berbuat dosa,
Dia ingat kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan ataupun dosanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan lagi ya, perumpamaan tamsil ya. Sifat ahli surga itu sudah tercermin ya dalam kehidupan dunia, bahkan bisa kita umpamakan kalau kita mau perjalanan ke Pangandaran yang panas ya. Di sana kan cuacanya di pantai itu panas. Kalau dari sini mungkin jalurnya jalur ke Garut ya, kemudian ke Tasik, kemudian ke Ciamis, kemudian ke Banjar, kemudian Pangandaran. Nah, di jalan hawa-hawa panasnya kira-kira sudah terasa di mana? Singaparna, di Ciamis, di Banjar. Artinya apa? Kalau kita ke tempat panas, hawa-hawa panasnya sudah pasti terasa di perjalanan. Jadi lamun pinarakaeun mah hawa-hawa panasnya geus karasa di dunia teh. Panas baran, panas beuteung, segala panas gitu. Riweuh gitu kan, panas wae hirupna teh. Kemudian kalau kita perumpamaan mau ke tempat dingin, ke Lembang, kalau di sini mungkin jalurnya ke alun-alun, ke Wastu Kencana atau ke Sukajadi sekarang mah, terus mau ke Setiabudi ya. Jadi ke Setiabudi teh hawa-hawa dingin Lembang itu kerasa. Artinya apa? Lamun orang ke surgaeun ya, surga itu panas atau sejuk, Pak? Bu, sejuk. Jadi hawa-hawa sejuknya sudah terasa. Jadi lamun orang ke surgaeun mah itu kan di dalam kehidupan dunia itu sejuknya sudah terasa. Tenang, bahagia, adem dalam kehidupan. Kemudian saya ingin pertegas lagi bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan akibat yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wal akibatul litaqwa. Jadi gimana pun dalam kehidupan dunia dan akhirat teh ending bagi orang yang bertakwa teh kebaikan. Misalkan apa? Anaknya soleh, hafiz Quran. Ya, pasangannya tuh mau mendukung dakwahnya dia ataupun perjuangannya dia di jalan Allah. Kemudian apalagi usahana ku Allah Subhanahu wa taala teh dijaga ya. Sehingga barokah pekerjaannya Allah jaga sehingga pekerjaan itu menjadi jalan dakwah, hidayah bagi orang lain. Akibat bagi orang yang bertakwa itu baik semuanya. Jadi manfaat, jadi kebaikan, kontribusi, ya, menyebarkan rahmatan lil alamin. Lamun orang udah seperti itu, pertahankan, istiqomah. Kenapa? Orang teh udah OTW surga, insya Allah. Mau? On the way, insya Allah. Kali nungguan maut, ya. Kali nungguan maut, husnul khotimah, insya Allah. Kemudian yang terakhir ya, karena saya pun biasanya punya jadwal di Masjid Trans ya, kemudian di MKTV, kemudian di masjid-masjidnya memang 80% masih lockdown, masih belum aktif. Makanya supaya ini ruhani terisi ya, saya juga kudu atunya menyampaikan teh, karena kan perintahnya itu jadilah orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan. Lamun orang diajar terus mengajarkan, ieu teh hulu teh atuh kumaha peupeus gitunya, mulek. Maka lanjutan dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang senantiasa saya sampaikan mungkin dimanapun saya ngaji seperti ini, dilanjutkan dengan kajian tadabbur Quran harian. Ada kita bikin grup, sekarang itu sudah ada 50 grup. Ya, teu karaos geuningan seueur anu nyarungkeun. Unggal dinten teh abdi teh rekaman ngau audio WA ya, voice WA gitu. Kenapa voice WA? 30 menit dengan 3 megabyte-nya leutik gitu memori nanti. Jadi kalau mau terus ya kita istiqomah di jalan Allah, tidak ada pilihan lain kecuali kita itu harus bersama orang-orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala baik pagi hari senja hari. Artinya apa? Continue. Teu bisa orang teh ngaji teh kursa minggu sakali teu bisa gitu. Harus terus karena nu namina
sifat manusia itu mun teu salah hilap, Pak. Gitu we lolobana teh salah hilap. Gitu. Makanya kalau mau ikutan nanti nomor WA saya boleh minta ke Pak Otep ya. Saya nanti kasih linknya untuk gabung supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertadabbur Quran terus ya. Karena perintahnya itu adalah pagi dan petang. Bukrota wa sila. Terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus, ya. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bita'ah. Ningkatnya itu dengan taat, dengan ngaji, dengan dengarkan Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan turunnya itu karena maksiat. Kata Imam Syafi'i, kalau kita tidak sedang berjuang di jalan Allah, taat kepada Allah, pasti orang teh keur maksiat di jalan Allah gitu. Jadi tidak ada pilihan, lamun misalkan orang teh yang disibukkan dengan ketaatan, goyahna tiap detik, tiap menit, tiap jam harus dalam kerangka kita itu membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan barokah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.